Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak apa duluan nih? Bapak Camat, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak Anggota Dewan, Tuan Khalifah Mursyid-Mursyidin, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang belum kawin maupun belum sunat. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai jam 9, insyaallah selesai 60 menit. Habis itu kita jawab pertanyaan di kertas. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan. Judul kajian malam ini mewujudkan masyarakat Bandur Picak yang pertama religius. Itu judulnya. Masyarakat Bandur Picak yang religius. Saya pun tak tahu entah apa religius. Tadi dikasih kertas, Ustaz ini temanya Bandur Picak yang religius. Apalah religius? Religius ini bahasa Inggris, diambil dari kata religion. What is your religion? Apa agamamu? Religius artinya masyarakat Bandur Picak yang beragama. Agama diambil dari kata akoma. Gama bengkok, agama tak bengkok. Jadi orang yang tak beragama itu bengkok. Maka kita selalu minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Maka orang yang tidak beragama bengkok. Contohnya dalam hal menimbang barang, kalau 1 kilo itu kan 10 on. 10 on itu lurus. Kalau ada yang menimbang 1 kilo 9 on setengah, itu timbangannya bengkok. Ada di Bandur Picak yang timbangannya 9 on setengah? Ya. Alhamdulillah, berarti sudah religius, tak perlu ceramah lagi, selesai dah. Nah, timbangan sawit begitu juga. Tandan besar sama tandan kecil mesti beda. Karena ada model timbangan ini, tandan besar 50 kilo, yang kecil 50 juga, yang sedang 50 juga. Waktu diperiksa, rupanya timbangan itu memang di setel 50. Begitu juga dengan timbangan kotak karet. Jangan karetnya kecil tapi berat luar biasa. Waktu dibelah batu bata 2 biji. Ini namanya orang yang tidak lurus. Padahal tiap hari, tiap malam 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Khuliqatil mar'atu min dhilal. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk itu bengkok. Yang paling atas itu yang paling bengkok. Tulang rusuk bengkok. Perempuan yang bengkok tadi diluruskan. Yang meluruskannya suaminya. In akhazta aqamtaha kassartaha. Kalau kau paksa meluruskannya, patah dia. Tapi kalau kau peturutkan bini kau tadi, kau pun jadi laki bengkok. Karena bini tadi tulang rusuk yang bengkok. Maka pandai-pandailah. Kalau ada Pak Kades ikut bini bengkok, namanya Kades bengkok. Kalau ada Pak Camat ikut bini bengkok, namanya Camat bengkok. Kalau ada Ustadz ikut bini bengkok, namanya Ustadz. Khawatir pula ke awak polisi. Pak polisi tak, dengan Pak dan Ramil tak saya singgung karena pistol mereka besi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya memang lama lah sudah rasanya ceramah nih, tapi dapat judul religius baru malam. Ini nanti daerah lain mesti saya kembangkan juga. Karena banyak kadang pengurus tabligh akbar itu judulnya marilah kita bertakwa, marilah kita ikhlas. Itu kan macam judul-judul masjid aja, tak keren. Kalau Bandar Picak, marilah kita mewujudkan masyarakat Bandar Picak yang religius. Zaman sekarang kan begitu, makin tak paham kita, makin hebat. Intinya beragama. Kebetulan agama di kampung kita ini Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa ada di antara kita yang Kristen Konghucu, apakah kita musuhi dia? Tidak, dia saudara kita. Saudara kita. Ini tak lama lagi hari raya kurban. Yang Islam dapat 1 kupon 2 kilo. Yang Islam dapat 2 kilo. Tiba-tiba ada yang tak Islam, tak dikasih. Kau mau dapat ini? Iya. Syarat. Oh tak boleh. Kasihkan sama dia, kasih. Berapa? 1 kilo. Yang Islam 2 kilo. Aku kenapa 1 kilo? Kau tak bersunat. Oh tak boleh. Dia saudara kita. Tapi ada saudara satu akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anak yang baru lahir, sehebat apapun bapak ibu anak yang baru lahir, tetaplah dibisikkan ke telinganya kalimat religius. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke tangkai jantung si anak, masuk ke tulang sumsum, masuk ke otaknya, menular ke matanya, menular ke telinganya, maka menjadilah dia anak yang religius, beragama, berakidah, bertauhid. Dan ketika matinya pun dia nanti yang membisikkan kita ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nah, ini puncak daripada agama. Jangan sampai salah. Tim zikir An-Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Miftahul Mu'arif. Zikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu maka zikir paling banyak. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Tuan Khalifah mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai zikir kawan bertanya, kenapa kau goyang kepala kau tadi? Entah, aku tengok lain bergoyang, aku goyang pula. Itu kan asal-asal goyang aja sih. Kan asal berguncang macam pokok pinang dembus angin. Itu goyangnya ke tangkai jantung. Makanya ke kiri dia, la ilaha illallah, ke tangkai jantung. Di mana letak jantung? Di kiri. Siapa yang tak percaya, ronsen lah. Bisa kalau tak ada alat ronsen, raba saja di sebelah kiri. Tapi yang diraba itu dah ada awak, bukan ada kawan. Di sebelah kiri. Nah, coba rasa. Sebelah kiri, 2 jari di bawah susu. Ada terasa berdegup? Ada? Nah, kalau tak ada kasih tahu. Kain kapan dah siapa? Jantung itulah letak zikir itu. Sesuai apa yang diucap di mulut, itu yang di hati. Jangan sampai mulut subhanallah, 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 mulut subhanallah, hati ingat karet, namanya zikir gotah. Jangan sampai mulut alhamdulillah, 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 mulut menyebut alhamdulillah, hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Maka sesuai antara mulut dengan di hati. Kalau lain di mulut, lain di hati, apa namanya? Berurip pesolima. Lain di bibir, lain di hati. Itu maka saya tak membolehkan ada keyboard kalau ada orang nikah. Tak boleh kalau saya datang, tak boleh ada keyboard. Kenapa? Karena kalau saya datang, saya nyumbang 2 lagu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun profesi kita, mau bapak camat,
mau Bapak Kades, mau Bapak Kadus, mau Bapak RW RT, mau Pak dan Ramil dan polisi, semuanya akan mati membawa la ilaha illallah. Ada orang mati membawa, jangan sebut, nanti kita sebut tersinggung. Ada orang mati bawa sawit, yang punya kebun sawit tersinggung. Ada orang mati bawa karet, yang punya gotak tersinggung. Ada orang mati bawa ternak ikan gadi. Saya seumur hidup baru ini makan ikan gadi. Selama kau makan ikan jandul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka puncak daripada religius adalah la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, barulah wajib solat. Siapa yang tak mengucapkan la ilaha illallah tidak wajib solat. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, kerabat, bapak yang tidak sholat, jangan marah. Berarti dia belum mengucapkan la ilaha illallah. Sabar. Kalau ada kawan tak sembahyang, jangan marah. Kau kenapa tak sembahyang? Diam aja. Berarti dia belum la ilaha illallah. Nanti pemakamannya tak sama dengan pemakaman kita. Orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, 4 konsekuensinya. 1, tidak dimandikan. 2, tidak dikapankan. 3, tidak disolatkan. 4, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya campakkan ke Sungai Kampar. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah mesti solat. Siapa yang ikut tentara wajib lari pagi. Yang tidak mau lari pagi maka jangan masuk tentara. Siapa yang tidak masuk tentara maka tidak wajib lari. Bisa ditangkap? Siapa yang tak nangkap belum makan malam. Kalau mau tidak lari pagi maka jangan masuk tentara. Siapa yang tidak mengucapkan la ilaha illallah tidak wajib sholat. Siapa yang tak sholat berarti belum mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang tak mau sholat jangan mengucapkan la ilaha illallah. Nanti pas mau matinya la mati. La artinya tidak. La artinya mati. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bawa mati nanti adalah inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisab hari kiamat, bukan kebunnya, bukan duitnya, bukan tanah lebar semata memandang, bukan duit yang banyak, bukan mobil yang mewah, bukan jabatan. Yang ditanya nanti adalah solat, bukan somat. Solat. Dulu nenek moyang kita menyebutnya sembahyang. Nama Tuhannya Hyang. Panggilan panjangnya Sang Hyang Widi. Menyembahnya bahasanya sembah. Menyembah Tuhan sembah Hyang. Maka kalau di kampung kau udah sembahyang? Udah kau sembahyang. Tapi setelah datang Islam ditanya sholat. Kau sudah sholat? Hayya 'alas sholat. Kenapa tak hayya 'alas sholat? Karena ujungnya tamar butoh. Tamar butoh itu apa Pak Ustadz? Panjang ceritanya. Maka bacalah Iqra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil saya heran. Tadi diajak makan, Ustadz Somad, ini masjid kita di sebelah rumah ini Masjid Al-Muzakkirin. Dalam catatan saya di agenda kita tablik akbar di Masjid Muzakkirin. Begitu sampai tadi kenapa jamaah tak ada? Ini nampaknya jamaah Bandur Pica mau main-mainkan saya nih. Kok udah diundang jamaah tak ada? Rupanya acara bukan di sini Pak Ustadz, di sana. Kenapa tak dibuat di masjid? Kenapa tak dibuat di masjid? Barulah saya tahu jawabannya. Rupanya masjid tak sanggup menampung jamaah dari 4 daerah. Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Sumatera Barat. Satu lagi jamaah alam gaib dari jin-jin Islam. Jin Islam hadir pengajian Bapak Ibu. Makanya kita selalu menjaga adab sopan santun. Karena kita ini terdiri dari 2 makhluk. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati
jinnati wan nas. Ada jin, tapi dia tak nampak. Dia menengok kita, kita tak menengok dia. Celananya nampak, celana jin. Katanya perempuan kalau sudah memakai celana itu, kita pun kesetanan aja menengok dia kan. Itulah gara-gara celana jin itu dipakai. Celana jin, baju hantu. Yang menengok pula genderuwo. Omaknya sendal bolong. Kalau tinggi namanya begu ganjang, kalau pendek gundul sama namanya tuyul. Kalau bisa melompat-lompat namanya tucino. Kalau naik Honda namanya Dracula. Kalau tak bisa berjalan namanya suster ngesot. Saya cerita hantu ni hafal saya insyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti subuh malaikat yang berjaga malam ini akan bergantian sip dengan malaikat yang berjaga siang. Jadi malaikat itu pakai sip-sipan juga macam jaga malam. Berjumpa pada waktu subuh di Masjid Al-Muzakkirin. Malam ini malaikat yang menjaga naik, malaikat yang subuh datang, jumpa di Masjid Muzakkirin. Berdialoglah mereka, bertanya, hai malaikat yang bertugas di Bandar Pica, ya, apa kerja masyarakat ni malam tadi? Mereka sedang berkumpul ramai. Apa acaranya? Nonton bareng. Dalam rangka apa? Kroasia dengan Prancis. Tak turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini ketika malaikat bertanya, apa kerja mereka tadi malam? Mereka berkumpul di masjid atau di pasar? Di pasar. Ada pasar malam? Tak ada. Mengapa mereka berkumpul? Mereka ingin mendengarkan ustadz berceramah. Apa hebat ustadz tuh? Kami pun tak tahu. Besar badannya, tak sampai 50 kilo. Panjang janggutnya, tak berbulu ustadz tuh. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kalau ada pengajian ini, aksesoris pernak-pernik ini jangan dipasang. Ini bagus, cantik, bukan saya menyepelekan, enggak. Cuma jamaah sana tak nampaknya muka saya. Pak sama begini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah masyarakat Bandar Pica, dari Rokan Hulu pun hadir, dari Sumatera Barat pun datang, dari Pasaman. Ustaz kok tahu? Saya tak tahu, protokol tadi nyebut gitu. Ketua panitia ngatakan saya ikut aja, itu kata dia, itu kata saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat, salat, salat. Maka sesudah pengajian malam ini, yang belum salat mudah-mudahan salat insyaallah. Ustaz, aku dulu, ini ibu-ibu nih ngadu, Ustaz, aku dulu mau nikah sama dia karena aku tengok sawitnya banyak, karena aku tengok gotahnya lebar. Datang dia ke rumah pakai mobil, jadi kusangka bahagialah aku kalau nikah sama dia. Sesudah sebulan nikah baru ku tahu rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Tak sembahyang, tak sholat. Oleh sebab itu rupanya tak ada kebahagiaan kalau punya suami yang tak sholat. Begitu curhatnya ibu-ibu. Bapak-bapak tak pernah mau melapor ke saya. Dia diam aja. Bininya tak sembahyang, diam aja. Diam-diam dia nikah sekali lagi. Itu pula hebatnya bapak ni. Makanya ibu-ibu yang belum sembahyang, sembahyanglah. Kalau tidak nanti takut kita diam-diam dia. Oleh sebab itu maka sholat, sholat, sholat. Setelah pengajian tak ada perubahan, mubazir. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu suami saya itu tak sembahyang, tapi setelah mendengar pengajian Ustaz Somad beberapa kali, alhamdulillah sudah berubah dah. Solat dia bu, sudah apa? Solat Jumat. Solatnya cuma 3 aja Pak Ustaz. Solat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun masbuk terus. Idul Adha datang, itu pun bawa kupon, minta daging kurban. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya orang, kau kenapa cuma sholat Jumat? Masih syukur aku sembahyang. Kawan aku tak sembahyang lagi. Ini orang yang tak betul. Oleh sebab itu yang belum sholat, sholatlah. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja dia tak sembahyang, faqad kafara, kafirlah dia secara nyata.
Kita kalau mati tak kita bawa seragam ini. Ustaz Somad seragamnya peci, koko, sorban, celana, mikrofon. Tak ada Ustaz mati bawa mikrofon. Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, tak ada orang meninggal bawa baju seragam. Bapak dan Ramil, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, tak ada meninggal bawa baju tentara. Yang dibawa adalah kain kapan, tidak digunting, digigit ujungnya, disobek kerak, disusun. Kalau ada orang sakit ngap-ngap bau, datang dokter puskesmas merasa leher, ada tak lagi detaknya? Tak ada. Napasnya tak juga ada. Jadi gimana dokter? Bungkus, bungkus kata dia. Dibungkus, baju 3 lemari tinggal. Ibu tu pula telekongnya sampai 7. Hari Senin merah, hari Selasa ungu, hari Rabu pink, hari Kamis hijau daun, hari Jumat coklat muda. Cukup 2 saja. Yang 5 lagi sedekah, 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 sedekah. Yang 2 itu cukup. Yang pula 1. Kalau cuma 1 telekong kita tahan, kawan pingsan. Tak berganti, busuk. Oleh sebab itu maka berganti-ganti. Baju apa banyak-banyak? Baju cukuplah 5, 3, 7 helai, cukup. Ganti-ganti. Ini kalau ada acara kejap-kejap. Kejap-kejap. Ini 2 juta nih Ustaz. Entah siapa bertanya. Baju sampai 2 juta. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naik saya ke mall SKA. Naik saya selalu juga ke mall tuh. Pakai topi, pakai baju kemeja. Orang tak kenal, tengoknya Ustaz Somad ya, mirip gitu. Saya tengok dia baju 750.000. Hah? 750.000. Turun saya ke bawah. Diskon 100.000. Saya beli 3 biji. Dapat 3. Sisanya sedekahkan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Ini dipakai baju mahal-mahal. Balik dari wudhu, ngambil air sembahyang. Selesai itu pergi wudhu, solat. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucat muka. Kenapa pucat? Jam tinggal di kamar mandi. Pak Ustaz, tinggal jam saya. Jam yang 40 juta itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Batu cincin sampai 40 juta. Aduh, kena cahaya matahari 5 cahaya. 40 juta, la ilaha illallah. Batu cincin Ustaz itu berapa harganya? Ini tak ada ternilai. Mereknya Casio, Casio orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka salat, setelah salat lagi. Salat yang kedua kita bawa mati adalah sedekah. Kalau sudah saya cerita sedekah, bersedekahlah. Itu yang akan kau bawa mati. Maka biasanya kalau saya sudah cerita sedekah, itu kotak-kotak sedekah berkeluaran. Ini tak ada. Mana? Keluarkanlah. Inilah masanya. Tapi ada juga masyarakat yang saya tanya, sedekah, mana kotak? Mohon maaf Pak Ustadz, kami tak pakai kotak lagi. Kenapa? Masyarakat Bandar Picak langsung transfer ke nomor rekening. Tak main pakai kotak, kartu gesek aja. Gesek. Kau sangka yang digesek rekening, rupanya KTP. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan kotak wakaf, tapi panitia harap menghitung. Kalau kotak yang disebar 10, yakinkan balik 10 juga. Karena di beberapa tempat sebar 10 balik 5. Tapi kita tak khawatir karena Pak Kapolsek beserta timnya ada. Tolong dipantau karena terus terang ini dekat jalan lintas. Nanti tak kemana-mana pergi kotak. Oh Ustaz, ini suuzon sama masyarakat Bandar Picak. Enggak, saya tak suuzon. Anak sekedar ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Duit banyak tinggal, kebun sawit tinggal, kebun kota tinggal, ternak ikan karamba tinggal, kebun pasar duit tinggal semuanya. Siapa yang punya pasar ini? Semua lapak-lapak ini tinggal. Yang akan kau bawa mati, itulah yang kau sedekahkan. Yang pernah kau berikan 2-3 sak semen untuk masjid Muzakirin. Nih,
itu yang akan sampai menolong dia hadapan Allah. Anak yatim yang kau sekolahkan, anak yatim bapakmu meninggal, sekolah, kubayarkan kau sekolah 12 bulan cash, itu yang akan menolong di hadapan Allah. Itu ada fakir miskin, bajunya koyak, berikan dia kain, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu akan hilang binasa. Kuntum harum layu mati, hijau mekar tinggi putih buah lapuk layu mati hilang, muda kanak-kanak remaja dewasa tua sakit pinggang telangkup telentang mati, kita semua akan mati. Inilah pentas dunia, inilah pentas dunia, bukan luas dunia, inilah dunia. Dari dalam tanah naik ke atas pentas, ceramah mati. Malam tadi ceramah di Semarang, malam tadi saya di Semarang, malam ini di Bandar Pica, besok malam di Palembang. Semarang, Bandar Pica, Palembang. Habis Palembang nanti Sidempuan, Tapanuli Tengah. Habis Sidempuan nanti Batam. Habis Batam tak ingat jadwal lagi kita kemana. Ceramah, mati. Ini yang punya toko jualan, mati. Yang bapak kades, bapak anggota dewan, tanda tangan, mati. Razia, mati. Apa yang akan kita bawa? Maksud saya razia itu urus surat izin mengemudi, SIM urus. Saya kemana-mana tetap saya bawa SIM A, SIM C saya bawa, walaupun saya naik pesawat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh isi. Coba tengok kota itu sini, Pak. Saya tidak mau ngisi, tengok aja. 5.000 perak. Cemana mau masuk surga 5.000? Di Pekanbaru, coba tengok pasar bawah tempat beli-beli keramik sama karpet itu 5.000, buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Jadi kalau ada orang bersedekah 5.000 itu masuk surga, tapi dekat WC. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada orang sedekah tapi tak sembahyang. Sama dengan orang memasang atap, pasang atap pakai besi aluminium tapi ternyata tiangnya tak ada. Bisa atap tegak tak bertiang? Tak bisa. Apa tiang daripada Islam itu adalah as-salatu imaduddin. Sembahyang solat adalah tiang. Ini pentas yang cantik ini, Masya Allah. Ini naik ke atas pentas ini dua rasanya. Kalau tak pengantin baru mau sunat, khawatir pula awak disunat sekali lagi. Pentas yang luar biasa. Kenapa? Karena ada tiang. Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad LCMA, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Hadirilah, saksikanlah Selasa 31 Juli 2018 setelah sholat Isya, Desa Bandar Pica, Kecamatan Koto Kampar Hulu, harap membawa alas duduk dan payung. Kenapa tak ada bawa payung? Dikhawatirkan hujan. Rupanya doa orang-orang soleh, doa tuan-tuan guru, khalifah, mursyid-mursyidin, dikasihkan Allah Ta'ala cuaca yang mendukung sehingga kita bisa adem ayam tentram. Bersyukur kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak ada yang bisa membalas nikmat Allah. Siapa yang bisa menghitung berapa darah yang dicuci buah pinggang? Siapa yang bisa menghitung berapa hembusan nafas? Siapa yang bisa menghitung berapa kedipan mata? Siapa yang bisa menghitung berapa langkah kaki, ayunan tangan? Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau hitung nikmat Allah tak bisa kau hitung, maka cara membalas nikmat Allah dengan cara solat, dengan cara sedekah, dengan cara puasa sunat. Ibu-ibu bagus puasa sunat untuk mengurangi berat badan. Karena kalau berat badan kena penyakit obesitas, banyak lemak,
lemak menyampul jantung sehingga jantung tak bisa berdegup kencang karena banyak lemak kolesterol. Akhirnya jantung berhenti berdegup, tiba-tiba mendadak mati. Makanya kalau kita dengar, kenapa si anu mati? Serangan jantung. Kenapa si anu mati? Jantung koroner. Kenapa si anu mati? Sakit jantung. Pernah tak Bapak Ibu mendengar? Kenapa dia mati? Kena kurap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mesti kita jaga ini salat. Saya tidak cerita tentang salat berjamaah. Salat jamaah saya tak perlu bahas. Kenapa? Masyarakat Bandar Picak tak perlu diceramahi tentang salat berjamaah. Sedangkan di pasar aja begini ramainya, apalagi di salat berjamaah di masjid. Di pasar aja dibuat pengajian begini ramai, apalagi di masjid. Sudah yakin saya itu sudah bahwa Bandar Picak laki-lakinya soleh-soleh semua. Suami ibu yang sholat ke masjid, suami yang soleh. Kalau ada suami yang tak sholat ke masjid, sholat di rumah, itu suami solehah. Besok pas hari raya, hari pekan, ini pekannya hari apa Bu ya? Hari Rabu. Besok pagi, besok pagi bolikan telokung, bungkus pakai plastik, tulis di sampul oleh-oleh dari Ustadz Somad, kasih ke laki ibu. Bang, ini ada oleh-oleh dari Ustadz Somad. Kenal dia sama aku, tadi malam disebutnya bang. Iya pula, iya, coba buka, apa isi? Telokung. Untuk Adinda, enggak untuk abang. Abang kan suami solehah. Tak pernah ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ustadz Somad mesti ceramah, ke masjidlah, ke masjidlah, ke masjidlah. Tapi mereka yang punya jabatan, yang punya seragam, tak perlu ceramah. Polisi sama tentara tak perlu ceramah. Dia cukup pakai seragam pergi ke masjid. Allahu Akbar. Apa kata bapak-bapak? Tengok nak, tengok. Pak polisi aja ke masjid. Tengok. Apa kata ibu-ibu? Tengok nak, tentara aja ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, dah tak mau ke masjid. Mohon maaf Pak Satpam, ya Pak Satpam. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Camat, Bapak Bupati, Pak Gubernur, saya ceramah di salah satu daerah yang azan gubernur, yang imam bupati. Yang azan gubernur, suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya bupati. Di daerah lain RT tak sembahyang. La ilaha illallah. Kalau saya nyebut RT, saya nyebut bupati, saya nyebut camat, jangan tersinggung. Karena di beberapa tempat mengaku tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari sesudah itu mati. Iya Pak. Bukan saya mengaku saya hebat, tidak. Memang ajal sudah sampai. Dan saya termasuk ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Tak bisa saya dipesan-pesan. Ceramah saya tak bisa di request. Apa yang ingat saya itu aja yang keluar. Mengalir aja. Apa yang mau saya itu sampai. Yang tak suka tak usah undang balik. Kalau dipesan-pesan kan malah tak saya sampaikan. Ustaz, tolong jangan bahas masalah jilbab. Kenapa Pak? Bini kepala dinas belum berjilbab. Jangan bahas masalah jilbab karena bini kepala dinas belum berjilbab. Siapa yang tak berjilbab, auratnya nampak, berdosa orang melihatnya, mengalir dosanya. Orang mengundang itu dah terduduk aja dah. Ustaz ni kacau, tak bisa dipesan. Udah keluar skenario. Kena skor 3 bulan tak diundang ceramah. Tak diundang. Sudah itu telepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya. Bisa datang ke kantor kami lagi? Bisa. Tapi kemarin katanya tersinggung. Udah meninggal Pak Ustaz. Apa yang dimuliakan? Maksudnya meninggalkan kantor itu bukan mati. Pindah tugas tempat lain. Ustaz, orang-orang yang jauh dari agama itu boleh kita musuhi? Tak boleh. Tetangga saya tak sholat. Kalau ada tetangga kita tak sholat, yang salah dia atau kita? Kita. Kenapa dia tak kita ajak sholat? Kalau ada kawan ibu yang tak pakai jilbab, yang salah dia atau ibu? Ibu. Kenapa ibu tak belikan dia jilbab?
Kalau beli jilbab jangan satu, Bu, belikan dua. Datangi kawan yang tak pakai jilbab. Adinda, coba kau pakai jilbab yang kubelikan ini. Coba pakai, nanti kau foto. Pakai. Begitu dipakainya, Masya Allah, luar biasa. Kau udah pakai jilbab ini cantik, ku tengok. Tadi macam Dracula, macam mak lampir, macam sundel bolong. Tinggal cabut paku, asal cabut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salahkan orang, salahkan kita. Kenapa kita tak mengajak dia ke masjid? Malam ini kita ajak semuanya jamaah. Alhamdulillah, yang sudah bertungkus lumus, yang sudah bersusah payah, yang sudah tunggang langgang lintang pukang, Bapak Kapolsek sibuk mengurus, tapi malam ini masih sempat hadir. Bapak dan Ramil sibuk mengurus keamanan, malam ini masih tetap hadir. Bapak anggota dewan sibuk sidang di parlemen, malam ini masih sempat hadir. Bapak Ibu hadirin hadirat sibuk dengan kehidupan, masih sempat hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita bernilai amal soleh. Sholat, sodakoh, soleh. Mudah mengingat ceramah malam ini. Apa aja yang disampaikannya tadi? Sholat, sodakoh, soleh. Yang ceramah, soman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 9.30. Sudah 30 menit berlalu, selesai satu. Mewujudkan masyarakat Bandur Picak yang religius dan amanah. Nah, ini dia amanah. Laki-laki yang amanah namanya Al-Amin. Perempuan yang amanah namanya Amin. Takkan mungkin lahir Al-Amin kalau perempuannya tidak Amin. Nah, tapi jangan ini nanti berkelahi bapak sama ibu. Saya tak mau balik dari sini bapak marah. Jangan dicabut, Pak. Nanti kita foto tak bagus. Oh, nanti pas mau foto pasang balik. Ini lama-lama atap pun cabut nampaknya. Ya. Kok usah diulang dari awal balik. Laki-laki yang jujur namanya Al-Amin. Itulah gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dia keluar dari perut perempuan yang amanah. Perempuan itu bernama Aminah. Tapi jangan gara-gara ini nanti berkelahi. Apa kata si bapak? Patutlah anak kita itu tak amanah. Kenapa? Karena kau tak aminah. Jadi maksud abang, tunggu sebentar aku ke dapur ya bang. Bawanya pisau. Abang mau berbini sekali lagi. Laki-laki menjadi aman, menjadi tentram kalau perempuan itu aminah. Perempuan yang aminah menjaga dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya. Apa ciri amanahnya perempuan? Jangankan kehormatan dirinya, jangankan kemaluannya, sedangkan rambut yang tak ada urat, tak ada darah pun ditutupnya. Macam perempuan-perempuan amanah dari Bandur Picak. Amin. Ustadz ini melambung-lambungkan orang aja, enggak? Saya melihat dari sini, begitulah amanahnya, menutup aurat semua. Coba tengok, tutup aurat. Ada yang tak menutup aurat, tak menutup rambut, rupanya laki-laki. Saya pernah ceramah di satu daerah, ibu-ibu itu tak ada tutup rambut, diletaknya jilbab di tengkuk, atas buka, ujung rambut kuning. Anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Kono kuncing kudu. Tapi di Bandur Picak semua rambut tertutup. Entah malamnya aja, wallahu alam. Laki-laki yang membiarkan istrinya tak menutup aurat, keluar rumah tak memakai jilbab, keluar rumah pakai rok setengah tiang, kain itu kurang, tinggi 160 cm, kain 1 meter, dinaikkan ke atas terbuka lutut, diturunkan ke bawah terbuka dagu. Akhirnya kain. Ada pula baju itu panjang resleting, belum berpasang. Pakaian-pakaian orang yang di pesawat panjang deh, asal dibukanya terbuka. Ustaz tengok sikit aja.
Awak bermatung. Kalau tak nengok jalan terangkup lah. Pesawat tinggi, tangguh jatuh ke bawah. Itu alasannya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka amanah yang pertama dipegang oleh perempuan, karena pokok pangkal perbuatan dosa berawal dari perempuan yang tidak amanah. Maka anak-anak gadis kita suruh menutup aurat. Perempuan yang tidak amanah itu kenapa? Karena ada 6 laki-laki yang tidak amanah. Ibu perempuan memiliki 6 pengawal. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itulah wali di sekeliling perempuan. Meninggal ayah, atuk jadi wali. Atuk meninggal, abang jadi wali. Abang meninggal, adik jadi wali. Adik meninggal, abang ayah jadi wali. Abang ayah meninggal, adik ayah jadi wali. Meninggal semuanya, cari anak kemenakan. Meninggal juga mereka, cari Pak Kua. Pak Kua tak ada. Atau mungkin Pak Kua tak ada. Tak Kua menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Contohnya mu'allaq masuk Islam. Masuk Islam dia, tak ada walinya. Maka walinya Pak Kua. Atau ada anak gadis yang jumpa di kardus. Dicampakkan orang dia dalam kardus. Siapa namanya? Binti Kardus. Tak mungkin Pak Kardus jadi wali. Siapa walinya? Fas-sultanu waliyun man la waliya laha. Kalau bapak ibu menengok ada perempuan yang tak pakai jilbab, perempuan itu tidak amanah. Tapi sebenarnya ada 6 laki-laki yang tidak amanah. Ayahnya tak amanah, atuknya tak amanah, abangnya tak amanah, adiknya tak amanah, pamannya tak amanah, abang ayahnya tak amanah, adik ayahnya tak amanah. Maka perempuan ini harus kita jaga. Ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja deh. Di Bandar Picak dia ceramah karena jauh dari Pekanbaru. Perempuan amanah. Jangan-jangan adik perempuannya tak amanah. Jangan-jangan adiknya tak pakai jilbab. Adik saya 1 orang laki-laki. Jangan-jangan anak perempuannya tak pakai jilbab nih Ustaz Somad nih. Anak saya semata wayang cuma 1, namanya Mizyan Hazik Abdillah. Laki-laki. Makanya kalau saya ceramah tentang jilbab ini berapi-api, memang tak ada di rumah saya yang berjilbab. Adik laki-laki. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Tapi keponakan saya perempuan. Pakai jilbab. Kalau kau tak pakai jilbab, tak usah datang ke rumah aku. Kalau kau pakai celana sempit, tak usah datang. Makanya kalau udah dengarnya saya pulang, balik. Lari mencari kain, mana kain? Takutan mereka. Lebih baik mereka takut di dunia ini daripada kita nanti dituntut di padang mahsyar. Betul? Ini anak gadis dipakailah celana sempit sampai menjerit paha. Kok kecil paha? Sebatang durian. Dibalutkan kain kecil. Memasuk ke saya kalau udah menengok celana yang ujungnya kecil bisa menyampul batang kelapa nih. Macam mana cara memakai? Pakai oli ya kan? Mana? La ilaha illallah. Masya Allah. Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI, tokoh masyarakat Riau dari Kabupaten Rokan Hulu. Tengoklah jauhnya Pak Ahmad datang. Selamat datang Pak. Sehat Pak? Kenal sama Pak Ahmad? Nama kami sama, ujungnya aja. Saya Somad, beliau Ahmad. Pokoknya yang ujung-ujung mat itu hebat betul aja. Tak boleh sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tak masuk surga. Datuk-datuk, nenek mama, bapak ibu, maafkan saya sudah tinggi di atas ini. Panitia membuat saya tinggi di atas ini bukan karena mulia, supaya nampak. Kalau di bawah mana nampak? Jadi jangan, oh Ustaz Somad itu sombong. Enggak, ini di atas ini supaya nampak kami ini. Bukan kami lebih mulia, tidak. Kita ini semua dari tanah. Ditengok warna kulit, warna tanah. Tak lama lagi akan menjadi santapan cacing. Tengok.
Apa yang mau disombongkan? Ini kan bisa mengalir darah, ini karena jantung berdetak. Kalau jantung sudah berhenti berdetak, maka darah membeku. Kalau darah membeku berubah menjadi nanah. Nanah busuk dan bau, menjadi santapan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Yang disombongkan ini apa? Apa yang akan kau bawa mati menghadap Allah? Inilah amanah-amanah. Dikasih Allah Ta'ala amanah telinga, pakai, dengar baik-baik. Dikasih Allah Ta'ala amanah mata, pakai baik-baik. Dikasih Allah Ta'ala amanah kaki, langkahkan ke tempat yang baik-baik. Dikasih Allah Ta'ala amanah tangan, gunakan megang yang baik-baik. Dikasih Allah Ta'ala amanah lidah, dipakai kepada yang baik. Lidah tak pernah berhenti bercakap kepada anak, kau mau pergi kemana, pulang sama siapa, balik jam berapa, duit yang kau pakai kemana, motor kemana, kau cepat macam mesin pompong rusak. Kalau ibu sudah berhenti merepet di rumah, berarti kiamat sudah terjadi. Diam aja. Bu, anaknya kemana? Entah, tak tahu mana. Balik jam berapa? Bukan urusan saya. Itu anak ibu sudah hamil. Mari kita sabar. Itu bukan sabar, bonga. Ini tanggung jawab kita di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, telinga, mata, hati, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang terhakim di antara para hakim? Waktu itu siapa penuntutnya? Siapa jaksanya? Siapa pembelanya? Dituntut oleh para malaikat. Ini terdakwa sudah berbuat dosa. Saat itu yang membela siapa? Al-yawma nakhtimu ala, mulut terkunci. Selama ini di dunia mulut bisa membela. Begitu dibukakan rekaman suara, hei terdakwa, ini suara ente kan? Ini suara kamu kan? Nampaknya mirip macam suara saya, tapi itu bukan suara saya. Ini gambar kamu kan? CCTV itu mirip macam gambar saya. Ini gambar kamu jelas, tak mungkin bohong kamera. Memang betul gambar saya, tapi saya korban politik. Lidah membela, tapi nanti di akhirat lidah tak bisa membela. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Siapa yang akan bicara? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Siapa yang akan bersaksi? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua yang kau lakukan dulu akan dituntut di hadapan Allah. Malam ini berbahagia. Bapak ibu semuanya, kakinya bersaksi menghadiri tablik akbar, matanya bersaksi menengok pengajian, telinganya bersaksi mendengarkan tausiah tazkirah. Ini yang akan dibawa bekal menghadap Allah. Amanah istri selamat, amanah anak gadis selamat, amanah telinga selamat, amanah mata selamat, amanah jabatan selamat. Bapak Kapolsek mudah-mudahan selamat, amin. Bapak dan Ramil mudah-mudahan selamat, amin. Bapak camat mudah-mudahan aman, 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 amin, jujur, amanah, aman, aman, iman. 4 ini tak bisa dilepaskan. Orang yang memegang amanah, amin. Orang yang amanah, amin. Yang dipegangnya amanah. Kalau dia sudah amanah, maka negeri Bandur Picak menjadi aman. Orang yang amanah itu pasti ada dalam hatinya iman. Ini 4 ini. Amin, aman, amanah, iman. Jadi kalau amin itu Pak Ustaz, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, itu tidak amanah. Itu hanya panjang. Amin artinya kabulkanlah. Makanya bahasa Arab itu beda. Amin, kabulkanlah. Amin, jujur dan amanah. Amin, amankanlah. Makanya kalau berdoa itu amin, jangan amin, amin, amin. Besok datang ke PK, diamankan Pak Polisi langsung. Asik, amankan, amankan, amankan. Langsung, udah diamankan Pak, udah aman dah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kaji malam ini adalah mewujudkan masyarakat Bandur Picak yang religius
dan amanah, sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu temanya luar biasa. Itu temanya malam ini Pak Haji Ahmad MSI, mewujudkan masyarakat Bandar Pica yang religius, amanah, sehingga negeri menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa Ustaz ulang-ulang? Saya lama ngapalnya itu. Selama di jalan tadi itu aja saya ulang-ulang. Baldatun thayyibatun, negerinya baik. Wa rabbun ghafur, Allah memberikan ampunan. Ada negerinya baik, tapi Allah tak memberikan ampunan karena tak ada orang beriman. Bangunannya tinggi, orangnya kaya-kaya, maju teknologi, baldatun thayyibatun, tapi tak ada Rabbun ghafur karena Allah tak memberikan ampunan. Kita tanahnya hijau, untayan zamrud katulistiwa, gemah rifah Allah jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, dan Allah insya Allah memberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikan-ikan kita keramba besar-besar, lalu kemudian tanaman sawit, karet, pasar, ngaji, megah, anak-anak bisa sekolah, terang benderang. Kadang saya ceramah di kelas saja pertanyaan tapi di tempat kita. Kadang saya ceramah tak dengar jamaah itu apa yang saya sampaikan. Di sini kita ceramah, di situ mesin. Tapi coba tengok di Bandar Pica, tenang. Ada juga suara mesin. Tidak sekali. Kadang kita mau ceramah tak sampai ke telinga jamaah. Mikrofon kecil, udahlah kecil bunyi-bunyi. Assalam. Ini menunjukkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah ibunya sudah Aminah, bapaknya pula Abdullah. Kalau mau mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun, perempuannya mesti Aminah, laki-lakinya mesti Abdullah, dan anaknya Al-Amin. Kan itu cuma dunia. Perempuan, laki-laki, anak, laki-laki, perempuan. Bapak ibu sudah selamat, nenek mama sudah selamat, tokoh masyarakat sudah selamat, tapi ada yang belum selamat. Siapa dia? Anak-anak kita yang otaknya dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Dulu zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Mau menonton film malam jam 9.30. Jam 9.30 sudah menonton, ngantuk tak jadi film. Kenapa? Laporan khusus Presiden Soeharto. Cek enak zaman kuto, dia kabari. Zaman sekarang, parabola pakai 100 channel. Dulu satu itu sudah ditonton TV. Film itu ditonton dari awal sampai habis, sampai nama-namanya pun dibaca. Sekarang saking banyaknya channel, 100 tak satu pun ditonton orang. 1, 2, 3, 4 sampai 100. Habis itu diulang, masuk tidur. Dulu orang nonton TV, sekarang TV nonton orang. Dulu orang tidur malam megang tasbih, mati dalam keadaan bertasbih. Orang sekarang enggak, mati megang remote. Nauzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah, ini TV, internet, kalau tidak kita kendalikan macam pisau bermata dua. Satu pisau memotong ke bawah, motong itik, motong ayam, motong angsa. Tapi pisau bermata dua, dia akan memotong leher kita. Disebarkannya kerusakan-kerusakan, model-model baju, pakaian, pemikiran, aliran-aliran sesat melalui apa? www.youtube.com. Hancur kepala anak kita. Ada yang lebih hebat lagi. Dulu Belanda datang menyerang dengan bom. Dulu Amerika membantai Hiroshima Nagasaki dengan bom atom. Jepang datang membawa samurai berdarah-darah, nenek moyang kita dibuat Jepang. Sekarang mereka tidak lagi menyerang dengan berdarah, tidak lagi dengan senapan, tidak lagi dengan bom, tidak lagi dengan molotov. Mereka menyerang dengan sesuatu yang tidak berdarah. Anak kita tidak berdarah, badannya tidak luka, tapi otaknya sudah hilang. Itulah yang merusak, bernama narkoba. Berawal dari narkoba, lem kambing.
Alhamdulillah beberapa toko bangunan tidak mau menjual lem kambing. Kami Pak Ustadz tidak cari kaya, kami ingin cari rezeki berkah. Makanya kalau ada anak SMP mau beli lem kambing tak kami kasih. Apa? Mau beli lem Pak, mana surat keterangan dari Pak Camat? Mana surat pengantar? Baru kami kasih. Kalau nenek-nenek beli baru kami kasih. Rupanya nenek-nenek pun lem juga sekarang. Kacau juga. Dibelinya lem. Ini anak SMP ini cabut sekolah beli lem, dibuka tutupnya, dihirup. Begitu masuk itu lem ke otak, error langsung, ketawa sendiri, fly, terbang ke awan. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempelin, ketok. Apa kata dia? Saya tidak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu. Udah error, mau kacau otak. Bayangkan kalau anak SD yang ngelem sekarang, tentu setelah SMP meningkat menjadi sabu-sabu, habis itu dia sakau, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 2018 dia pakai sabu-sabu, 2028 dia sudah sarjana, habis itu dia ikut caleg jadi anggota legislatif, mimpin sidang paripurna pecandu narkoba. Mari kita sidang. Ya, 20% ke kabupaten, paru. Dipukulnya mati bukan ke lantai, ke kepala sekretaris mau. Bisa saja, apalagi politik sekarang pakai money, politik duit. Pecandu narkoba bisa menang, pengedar bisa menang. Kenapa? Dia sebar duit. Masyarakat bodoh, masyarakat miskin, masyarakat susah, disebar bagi duit. Maka naiklah perampok di negeri penyamun. Betul? Yang bilang tak betul tak apa-apa. Tak ada maksa. Itu cuma sekedar cerita. Tapi itu di negeri berawang-awang, tapi di Bandar Picak tidak. Kenapa? Anak-anaknya diselamatkan oleh pesantren. Tak pernah nampak tulisan Miftahul Mu'arif. Miftah, kunci. Mu'arif, orang yang mengenalkan ma'rifah, ilmu pengetahuan. Miftah, kuncinya ilmu pengetahuan. Daftarkan anak Anda segera sebelum pendaftaran berikut ini. Anak ibu sekolahnya di mana? Pesantren. Kampungan, orang kampung pesantren. Anak ibu di mana? Anak saya hebat. Di mana? Islamic boarding school. Islam boarding asrama, school sekolah. Islamic boarding school, sekolah Islam asrama, pesantren itu. Orang kita ini kan suka main istilah aja. Kalau pakai pesantren, kampungan. Kalau pakai bahasa Inggris, kalau tadi sarapan pagi makan apa? Ayam goreng. Kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Fried goreng, chicken, ayam fried chicken. Sama lah tuh. Kualitasnya sama, minyaknya sama minyak jelantah. Saya terjebak pakai istilah. Masukkan Pak. Tak cukup SMP, tak cukup. SMP mana cukup? Apa yang dia pelajari di SMP itu? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Agama Islam itu pelajarannya banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Itu 5 pelajaran disatukan menjadi satu jam. PAI, pendidikan agama Islam, mana bisa? Akhirnya tamat SMP PAI, tamat SMA PAI, tamat kuliah PAI, PAI, lapainya lah. Lapai agama tak ada di kepalanya lagi. Oleh sebab itu masukkan ke sekolah agama. Bisa tak SMP, SMA, SMP, SMA itu? Kalau Ustaz Somad mengatakan masukkan ke sekolah agama. Karena Ustaz Somad tahunya itu cuma masukkan sekolah agama. Tapi ada orang yang hebat. Bagaimana dia? Pendidikan agama itu yang dimasukkan ke SMP. Bisa. SMP, SMA, tambah pelajaran kalian 5. Akidah akhlak, Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Akidah akhlak, Quran hadis, sejarah Islam,
bahasa Arab, fikih. Semua SMP, SMA wajib menambah 5 pelajaran. Kepala sekolah pusing. Yang ngajar siapa? Alumni UIN-SUS. Alumni UIN-SUS ya, panggil. Kau tamat dari mana? Tarbiyah, ajarkan Quran. Kau tamat dari mana? Usuluddin, Quran hadis. Kau tamat dari mana? Syariah, fikih. Bisa. Gajinya dari mana? Honda. Kenapa tak Yamaha? Honor daerah. Dari mana? APBD. Yang menggodok APBD siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Kita. Kita mengatur negara ini. Yang pilih DPR kita. Kapan kita pilih? Bulan April 2000. Ustaz Somad nampaknya mau kampanye. Enggak. Saya tak kampanye juga dipilih orang. Saya mau menjelaskan, kalau negeri ini baik, kita harus milih 6 orang. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPR bawah pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Tapi yang menggodok di legislatif, berapa persen untuk anak sekolah, berapa persen APBD, itu DPR kita. Nanti kalau datang DPR bawa gulung karpet, bawa karpet DPR, Bapak Ibu sekalian, saya mau mencalon DPR, tolong pilih saya. Nanti kalau saya dipilih, insya Allah saya akan tambah karpet ini. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Tak usah bawakan kami karpet. Pak, karpet kami sudah banyak. Tengok karpet kami banyak. Yang kami perlukan itu, bisa tak Bapak memasukkan 5 pelajaran agama ke SMP, SMA anak-anak kami, supaya jangan sampai anak kami nanti jahil bin goblok bin bodoh, tak paham agama. Setelah itu dia akan paham agama. Makanya saya senang pertemuan ini, karena semua perwakilan-perwakilannya hadir. Nenek mamanya ada, mursyid-mursyidnya ada, bapak kapolseknya ada, bapak dan ramilnya ada, bapak anggota DPR-nya ada, bapak semuanya ada. Dan direkam pula. Itu kamera itu hidup kan? Perlu saya tanya, jangan nanti saya cari di internet Bandur Pica. Kenapa tak ada? Pak panitia Bandur Pica, ya. Kenapa yang ceramah kemarin tak diupload di internet? Mohon maaf Pak Ustaz, kamera yang kemarin kita hidup. Kenapa kalian pasang? Tuh gaya-gaya. Nanti adik-adik tim IT, nah ini dimasukkan nanti ke www.youtube.com. Like and share.